Depok mendadak gempar setelah seorang warga melapor menemukan sesosok tubuh tergeletak di area kosong dekat pemukiman padat pada dini hari ketika suasana lingkungan masih sepi. Laporan itu membuat petugas kepolisian segera menuju lokasi, dan apa yang mereka lihat pertama kali langsung menjadi sorotan. Jasad ditemukan dalam posisi telentang dengan kedua tangan kaku di sisi tubuh, sementara wajah korban tertutup rapat menggunakan lakban kuning yang melilit dari dahi hingga dagu. Tidak ditemukan identitas apapun di sekitar tubuh, hanya sepasang sandal yang tergeletak sekitar 2 meter dari posisi korban, menimbulkan dugaan bahwa jasad tersebut sengaja dibuang di lokasi itu. Menurut keterangan awal dari tim Inafis Polres Depok, kondisi tubuh menunjukkan tidak ada tanda pembusukan berat, sehingga korban diperkirakan meninggal kurang dari 12 jam sebelum ditemukan. Di sekitar lokasi, polisi menemukan sejumlah jejak kaki yang tertumpuk dan bekas geseran tanah seolah tubuh korban diseret sebelum ditinggalkan. Warga setempat mengaku tidak mendengar suara mencurigakan sebelumnya, namun beberapa saksi sempat melihat sebuah mobil berwarna gelap melintas pelan sekitar pukul 2 pagi. Petugas juga menyita rekaman CCTV dari rumah warga yang mengarah ke jalan kecil menuju lokasi penemuan. Penemuan jasad ini menyisakan ketakutan di kalangan warga karena lokasi tersebut dikenal sebagai area yang biasanya ramai dilewati pekerja pagi. Beberapa warga memilih menutup lebih awal warung dan usaha kecil mereka sejak informasi ini menyebar. Pihak kepolisian menenangkan masyarakat dengan memastikan bahwa proses penyelidikan sedang berlangsung dan meminta warga tidak menyebarkan spekulasi yang dapat mengganggu kerja petugas. Tim identifikasi saat ini bekerja menelusuri sidik jari, kondisi luka, serta menunggu hasil pemeriksaan awal dari rumah sakit. Hingga malam ini, jasad telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi menegaskan bahwa semua temuan sementara telah dicatat dan area sekitar lokasi penemuan kini dipasangi garis polisi sembari menunggu perkembangan lanjutan dari penyidik. Malam itu, lokasi penemuan jasad di Depok masih dipadati garis polisi ketika tim forensik kembali melakukan penyisiran lanjutan. Sorotan lampu portable menerangi area tanah kosong yang sebelumnya tampak biasa saja, namun kini menjadi pusat perhatian publik. Petugas memeriksa ulang setiap detail kecil di sekitar lokasi, mulai dari dedaunan yang terinjak, tanah yang bergeser, hingga potongan kecil lakban yang ditemukan sekitar 1 meter dari tubuh korban. Temuan itu memperkuat dugaan bahwa wajah korban dilakban di tempat lain sebelum tubuhnya dibawa ke lokasi tersebut, mengindikasikan upaya pelaku menghilangkan jejak. Dalam pemeriksaan awal, polisi mendapatkan indikasi adanya luka memar pada bagian lengan dan sisi tubuh korban, seolah menunjukkan perlawanan sebelum korban kehilangan nyawa. Walau belum dapat dipastikan penyebab pasti kematian, polisi menyebut adanya tanda-tanda tekanan kuat pada bagian leher yang sedang dianalisis lebih mendetail di laboratorium forensik. Di sisi lain, ciri fisik korban yang berkisar usia 25-35 tahun menjadi petunjuk awal bagi penyidik untuk menelusuri daftar laporan orang hilang dalam beberapa hari terakhir. Sementara itu, warga sekitar yang menyaksikan proses olah TKP terus berbicara dengan nada cemas. Mereka mengaku heran karena lokasi tersebut termasuk area yang jarang terjadi tindak kriminal. Beberapa warga menilai kejadian ini terlalu rapi untuk sekadar kasus pembuangan mayat spontan dan lebih mengarah pada tindakan yang direncanakan. Kekhawatiran ini membuat sejumlah orang enggan keluar rumah sendirian pada malam hari. Sementara pihak RT dan RW mulai berkoordinasi untuk meningkatkan patroli lingkungan secara swadaya. Pihak kepolisian masih mengumpulkan seluruh rekaman CCTV dari radius 500 meter, termasuk kamera yang mengarah ke jalan besar yang menghubungkan kawasan tersebut ke pusat kota. Hingga saat ini, polisi menyatakan masih menunggu hasil identifikasi sidik jari dan kecocokan data wajah untuk memastikan identitas korban sebelum melangkah ke tahap penyelidikan berikutnya. Pagi harinya, suasana di sekitar lokasi penemuan jasad kembali dipadati warga yang ingin mengetahui perkembangan terbaru. Polisi sudah menambah garis pembatas lebih luas untuk mencegah warga mendekat, sementara tim penyidik mulai memfokuskan perhatian pada satu hal yang dianggap paling janggal,
Posisi tubuh korban yang telentang rapi seolah sengaja diatur agar terlihat jelas oleh siapapun yang menemukannya pertama kali. Tidak ada tanda-tanda tubuh dibuang dengan tergesa, dan ini membuat penyidik menduga bahwa pelaku ingin meninggalkan pesan tertentu melalui cara penempatan jasad tersebut. Hasil pemeriksaan forensik sementara yang keluar pada siang hari mengungkap detail baru. Korban dipastikan laki-laki, berusia sekitar 30 tahun dan tidak memiliki tanda pengenal apapun. Luka memar ditemukan di kedua pergelangan tangan, memperkuat dugaan bahwa korban sebelumnya sempat diikat. Selain itu, ditemukan residu perekat yang identik dengan lakban kuning di area pipi dan leher, mengindikasikan bahwa penutupan wajah dilakukan dengan sangat kuat hingga meninggalkan bekas jelas pada kulit. Polisi juga mencatat adanya bekas geseran pada punggung korban yang menunjukkan tubuh itu sempat dipindahkan dari satu permukaan ke permukaan lain sebelum tiba di lokasi akhir. Di tengah penyelidikan, polisi mengamankan sebuah benda kecil yang sempat terabaikan saat olah TKP pertama. Potongan kertas berukuran kecil dengan tinta samar yang ditemukan tersangkut pada rumput di dekat kaki korban. Meski tulisan di atasnya belum dapat dibaca jelas, penyidik menduga benda tersebut bisa saja berasal dari pelaku atau korban. Benda itu kini dibawa ke laboratorium untuk diperiksa lebih lanjut. Reaksi warga semakin beragam, sebagian mengaitkan kejadian ini dengan kasus-kasus serupa yang pernah muncul di media. Sementara lainnya khawatir bahwa pelaku masih berada di sekitar kawasan Depok. Aparat keamanan meningkatkan patroli malam dan mengimbau warga untuk segera melapor jika melihat kendaraan atau individu mencurigakan pada jam-jam sepi. Di sisi lain, pemerintah setempat mulai berkoordinasi dengan kepolisian untuk meningkatkan penerangan jalan di area-area rawan demi mengurangi resiko kejadian serupa. Sementara itu, polisi menyatakan bahwa identitas korban kemungkinan dapat diketahui dalam waktu dekat, mengingat proses pencocokan sidik jari dengan database sedang dipercepat. Semua petunjuk yang dikumpulkan hingga saat ini akan menjadi dasar untuk mengerucutkan dugaan motif sekaligus mempersempit dugaan pelaku. Menjelang sore, perkembangan penyelidikan mulai menunjukkan arah baru. Petugas mendatangkan unit K9 untuk menelusuri kemungkinan jalur pelaku saat memasuki dan meninggalkan lokasi. Anjing pelacak beberapa kali berhenti di titik tertentu, terutama di jalan setapak yang menghubungkan lahan kosong itu dengan jalan besar yang minim penerangan. Dari jalur tersebut, polisi menemukan bekas roda kendaraan yang tampak lebih dalam dari jejak roda biasa, mengindikasikan kendaraan berhenti cukup lama atau membawa beban berat saat berada di titik tersebut. Tim lalu melakukan pengukuran pola ban untuk dicocokkan dengan jenis kendaraan yang dicari. Di RS Polri Kramat Jati, tim forensik mulai melakukan pemeriksaan lanjutan pada tubuh korban. Dalam hasil yang dirilis internal, ditemukan dugaan adanya tekanan pada area dada dan rahang, seolah korban mengalami benturan sebelum akhirnya kehilangan nyawa. Selain itu, dari pemeriksaan kuku korban, tim menemukan sisa partikel halus seperti serpihan cat dan debu logam. Temuan ini memberi petunjuk bahwa korban mungkin berada di dalam sebuah ruangan tertutup sebelum dibawa ke lokasi penemuan, dan ruangan tersebut kemungkinan memiliki permukaan bercat yang mengelupas atau berbahan logam. Kembali ke Depok, penyidik mulai mewawancari sejumlah warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi. Seorang petugas keamanan komplek yang bertugas pada malam kejadian mengatakan sempat melihat kilatan cahaya lampu kendaraan dari arah lahan kosong sekitar pukul 2.10 malam. Namun ia mengira itu hanyalah mobil warga yang tersesat mencari jalan pintas. Sementara itu, seorang warga lain mengaku mendengar suara seperti benda jatuh keras. Namun ketika ia membuka jendela beberapa menit kemudian, suara tersebut sudah hilang dan suasana kembali sunyi. Kesaksian-kesaksian ini kini diurutkan berdasarkan waktu untuk disesuaikan dengan temuan polisi di lokasi. Pada saat bersamaan, tim digital forensik mulai mengolah rekaman CCTV dari beberapa titik, mulai dari kamera rumah warga, warung yang sudah tutup dini hari, hingga kamera amatir yang mengarah ke jalan kecil. Dari rekaman yang berhasil diperoleh, polisi menangkap gambar kabur sebuah mobil berwarna gelap melintas perlahan beberapa menit sebelum tubuh korban ditemukan. Meski nomor plat tidak terbaca, pola lampu belakang memberikan petunjuk awal mengenai jenis kendaraan yang kini menjadi fokus pencarian. Keadaan masyarakat Depok masih dipenuhi kekhawatiran. Jalan yang biasanya ramai pada dini hari kini sepi, dan banyak warga memilih bergerak berkelompok saat keluar rumah. Ketua RW setempat mulai mengadakan pertemuan darurat, membahas kemungkinan penambahan kamera pemantau di sudut-sudut gelap, dan meminta warga untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif.
Informasi beredar cepat melalui grup WhatsApp lingkungan. Namun pihak kepolisian terus mengingatkan agar warga tidak menyampaikan informasi yang belum terverifikasi demi menghindari kepanikan. Menjelang malam, tim penyidik mengkonfirmasi bahwa pemeriksaan sidik jari pada korban menunjukkan beberapa kecocokan potensial. Namun identitasnya masih belum dipastikan karena data yang muncul berada pada kategori partial match. Pemeriksaan lanjutan masih berlangsung, termasuk analisis luka, pencocokan DNA, serta pemeriksaan terhadap potongan kertas kecil yang ditemukan di dekat kaki korban, yang ternyata mulai menunjukkan adanya pola tinta tertentu ketika disinari lampu UV. Dengan semakin banyaknya petunjuk baru yang mengarah pada dugaan, ini bukan sekadar pembuangan mayat biasa. Penyelidikan kini memasuki tahap penting yang dapat mengungkap siapa korban sebenarnya dan apa motif dibalik cara pelaku menutupi wajah korban dengan lakban kuning. Malam berikutnya, hujan gerimis turun membasahi kawasan Depok ketika tim penyidik kembali menggelar olah TKP lanjutan. Meski kondisi minim cahaya dan tanah menjadi licin, polisi tetap memperluas radius pencarian. Salah satu penyidik menemukan sesuatu yang sebelumnya luput dari perhatian. Bekas garis halus berbentuk setengah lingkaran di tanah kering, yang kini sedikit tergerus hujan. Garis itu tampak seperti bekas benda bulat yang diletakkan sebentar, lalu diangkat kembali. Temuan ini membuat penyidik menduga bahwa pelaku mungkin sempat membawa wadah atau benda penutup sebelum menempatkan tubuh korban. Di laboratorium forensik, pemeriksaan mendalam pada potongan kertas kecil yang ditemukan di dekat kaki korban akhirnya menunjukkan hasil. Ketika disinari lampu UV dengan intensitas lebih tinggi, muncul pola garis dan titik samar yang membentuk huruf tertentu. Meski belum sepenuhnya terbaca, forensik memastikan bahwa tinta tersebut bukan tinta pena biasa, melainkan jenis tinta yang umum digunakan pada label barang di gudang atau pabrik tertentu. Petunjuk ini membuka kemungkinan baru, bahwa korban atau bahkan pelaku terkait dengan tempat penyimpanan atau distribusi barang. Di sisi lain, tim pengumpul data membuat pemetaan waktu berdasarkan semua kesaksian yang masuk. Rentang waktu antara pukul 1.45 hingga pukul 2.20 diduga sebagai momen ketika korban diletakkan di lokasi. Pada waktu tersebut, tidak banyak kendaraan yang melintas, sehingga mobil berwarna gelap yang terekam CCTV menjadi titik paling krusial. Polisi kini mengelompokkan jenis mobil berdasarkan bentuk lampu belakang dan pola cahaya yang terlihat di rekaman. Dari penyaringan awal, jumlah kendaraan yang sesuai diperkecil menjadi 8 jenis mobil, kebanyakan tipe MPV dan minibus. Reaksi masyarakat semakin meluas ke wilayah sekitar. Media lokal mulai memberitakan kasus ini secara intens, membuat penduduk di kecamatan lain ikut merasa was-was. Para pedagang yang biasa membuka warung sejak subuh mulai mengubah jadwal buka, menunggu hingga langit terang. Ketua RT setempat mengkonfirmasi peningkatan laporan warga yang melihat aktivitas mencurigakan meski sebagian besar tidak terbukti signifikan. Meski begitu, polisi tetap menindaklanjuti setiap laporan sebagai bentuk kewaspadaan. Sementara itu, pihak rumah sakit melaporkan temuan tambahan. Di sisi tubuh korban terdapat bekas lecet yang mengarah pada gesekan tali atau bahan keras lainnya. Luka itu sejajar di dua sisi tubuh, memperkuat dugaan bahwa korban sempat diikat pada tubuh bagian atas, bukan hanya pada tangan. Selain itu, tim forensik menemukan tanda samar seperti goresan logam di bagian punggung bawah, seolah korban terseret melewati permukaan kasar sebelum tiba di lokasi. Di tengah banyaknya petunjuk yang kini berserakan, penyidik mulai menyusun pola awal yang dapat memberikan gambaran mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada korban sebelum ditemukan. Dengan identitas yang hampir terungkap dan hasil analisis lanjutan yang akan keluar dalam waktu dekat, semua potongan informasi tampak mengarah pada satu kesimpulan. Pelaku tidak bekerja secara spontan, melainkan memiliki rencana dan tujuan yang belum terungkap. Pagi berikutnya, kota Depok mulai kembali ramai. Namun aura kecemasan masih terasa di lingkungan sekitar lokasi penemuan jasad. Di balik garis polisi yang masih terpasang, tim penyidik mendatangkan alat pemindai tanah portabel untuk memastikan tidak ada benda lain yang tertanam atau tersembunyi di area tersebut. Alat itu beberapa kali berbunyi,
ketika diarahkan ke titik-titik tertentu, membuat penyidik menggali tanah sedalam beberapa sentimeter. Dari salah satu titik, petugas menemukan pecahan kecil benda logam berwarna perak dengan permukaan yang tampak tergores. Meski bentuknya tidak utuh, pemeriksaan awal menunjukkan bahwa serpihan logam itu kemungkinan berasal dari gagang pintu atau komponen kendaraan. Di RS Polri Kramat Jati, pemeriksaan lanjutan semakin memperjelas kondisi korban sebelum ditemukan. Tim forensik mengungkap bahwa korban mengalami benturan keras di bagian samping kepala, namun tidak cukup untuk menyebabkan kematian. Luka pada leher yang sebelumnya mencurigakan, kini telah dianalisis lebih dalam, dan hasil awal menunjukkan adanya tekanan kuat dari benda tumpul, bukan tangan manusia. Temuan ini membuat penyidik mempertimbangkan kemungkinan bahwa alat tertentu digunakan dalam proses menghilangkan nyawa korban. Sementara itu, hasil partial match sidik jari korban akhirnya mengarah pada sebuah identitas potensial. Seorang pria berusia 32 tahun yang dilaporkan hilang 2 hari sebelum jasad ditemukan. Namun polisi belum mengumumkan hal ini secara resmi karena hasil pencocokan DNA masih menunggu validasi akhir. Keluarga dari pria tersebut telah dihubungi secara pribadi dan beberapa dari mereka dijadwalkan datang ke rumah sakit untuk proses identifikasi visual. Di sekitar lokasi kejadian, penyidik mulai memperhatikan pola kecil yang sebelumnya tampak sepele, rumput yang terlipat ke arah yang sama pada jalur tertentu, bekas tanah yang lebih padat di beberapa titik, dan adanya bercak tanah berwarna berbeda di dekat jalan setapak. Ketika dianalisis, tanah dengan warna berbeda itu tidak cocok dengan komposisi tanah di area penemuan jasad. Artinya, tanah tersebut kemungkinan terbawa dari lokasi lain, lokasi tempat korban berada sebelum dipindahkan ke Depok. Temuan ini membuka jalur investigasi baru, karena dapat mengarahkan polisi ke tempat asal kejadian sebenarnya. Di sisi masyarakat, kecemasan berubah menjadi situasi yang lebih terkendali setelah polisi mengadakan pertemuan terbuka dengan warga. Pihak kepolisian menegaskan bahwa kasus ini ditangani secara serius dan meminta masyarakat bekerja sama dengan cara memberikan informasi yang relevan tanpa menimbulkan spekulasi liar. Namun demikian, sebagian warga tetap berjaga-jaga, terutama karena beredar rumor mengenai dugaan adanya lebih dari satu pelaku. Meski polisi tidak mengkonfirmasi hal ini, pola-pola di TKP mulai mengarah pada kemungkinan keterlibatan lebih dari satu orang yang membantu memindahkan tubuh korban. Hingga malam ini, polisi terus mengumpulkan rekaman CCTV dari rute keluar masuk kawasan Depok untuk memastikan jalur pasti yang ditempuh kendaraan mencurigakan pada malam kejadian. Informasi baru diperkirakan akan muncul setelah tim analisis digital selesai menggabungkan seluruh rekaman dan menyusun urutan kejadian secara kronologis. Hujan deras mengguyur Depok sepanjang malam ketika tim penyidik kembali memusatkan perhatian pada satu temuan penting. Tanah asing yang melekat di sepatu korban serta di beberapa titik dekat lokasi penemuan. Setelah sampel tanah tersebut dikirim ke laboratorium geologi forensik, hasil awal menunjukkan komposisi yang berbeda dari tanah di wilayah Depok. Kandungan mineral dan warna tanah lebih mirip dengan jenis tanah dari area industri ringan yang memiliki banyak bangunan gudang. Temuan ini membuat polisi mempersempit pencarian ke sejumlah kawasan industri di perbatasan Depok-Bogor yang memiliki karakteristik tanah serupa. Pada saat yang sama, polisi memanggil beberapa saksi tambahan dari lingkungan sekitar. Salah satunya adalah seorang petugas kebersihan yang mengaku sempat mencium bau tidak biasa ketika melintas di dekat lokasi penemuan jasad 1 hari sebelum mayat ditemukan. Ia mengira bau tersebut berasal dari tumpukan sampah basah. Namun kini, kesaksiannya menjadi penting karena memberi kemungkinan bahwa jasad atau benda terkait telah berada di lokasi tersebut lebih awal sebelum dipindahkan ke posisi akhirnya. Di ruang forensik, pemeriksaan terhadap serpihan logam yang ditemukan di tanah mulai menunjukkan kesesuaian dengan komponen kendaraan tertentu. Para ahli menduga serpihan itu berasal dari bagian dalam pintu minibus atau kendaraan pengangkut barang.
Hal ini selaras dengan rekaman CCTV yang menunjukkan kendaraan berwarna gelap melintas perlahan di sekitar lokasi. Jika serpihan logam itu benar berasal dari kendaraan tersebut, polisi dapat mempersempit jenis dan profil mobil yang tengah diburu. Sementara itu, identifikasi korban hampir mencapai tahap final. Keluarga dari pria yang dilaporkan hilang 2 hari sebelumnya telah dipanggil dan diperlihatkan sejumlah ciri fisik korban yang ditemukan. Meski pihak keluarga mengakui adanya kemiripan kuat, polisi tetap menunggu hasil DNA untuk memastikan, terutama karena kondisi wajah korban yang tertutup lakban membuat identifikasi visual menjadi sulit dan rawan kesalahan. Di sisi lain, reaksi masyarakat mulai terbelah. Sebagian besar warga mendukung langkah kepolisian dan meningkatkan kewaspadaan, sementara sebagian lainnya mulai merasa resah karena rumor mengenai dugaan penyiksaan beredar luas di media sosial. Aparat setempat melakukan klarifikasi bahwa belum ada bukti yang mengarah pada praktik penyiksaan dan bahwa luka-luka korban masih dalam tahap analisis final. Pada malam hari, tim digital forensik akhirnya berhasil memperjelas rekaman CCTV beresolusi rendah yang sebelumnya tampak buram. Dengan menggunakan teknologi stabilisasi gambar dan peningkatan kontras, mereka mendeteksi ciri khas lampu depan kendaraan yang tidak umum. Cahaya tersebut tampak sedikit miring, seolah lampu kiri kendaraan tidak sejajar dengan lampu kanan. Ciri unik ini dapat menjadi kunci untuk mengidentifikasi kendaraan yang dicurigai. Semua temuan baru ini mulai membentuk gambaran lebih jelas mengenai proses pemindahan tubuh korban, kemungkinan lokasi awal kejadian, serta jenis kendaraan yang digunakan pelaku. Polisi kini yakin bahwa langkah selanjutnya akan membawa penyelidikan semakin dekat pada pengungkapan pelaku. Keesokan paginya, udara Depok terasa lebih dingin dari biasanya ketika tim penyidik kembali menelusuri jejak kendaraan yang diduga digunakan pelaku. Fokus penyelidikan kini mengarah pada kendaraan dengan ciri khas lampu depan miring yang terekam CCTV. Polisi mulai mendata bengkel-bengkel terdekat yang pernah menerima keluhan tentang lampu depan tidak sejajar atau rusak. Dalam proses pendataan itu, 2 bengkel melaporkan pernah memperbaiki kendaraan dengan ciri serupa dalam kurun waktu 2 minggu terakhir. Salah satu bengkel bahkan mengingat ada pelanggan yang meminta pengerjaan cepat pada dini hari, sesuatu yang jarang terjadi. Sementara itu, hasil pemeriksaan DNA yang ditunggu-tunggu akhirnya keluar dan memperkuat dugaan bahwa korban adalah pria berusia 32 tahun yang dilaporkan hilang oleh keluarganya. Namun polisi tetap berhati-hati karena kasus ini tampak semakin kompleks. Keluarga korban mengaku tidak mengetahui adanya ancaman atau masalah sebelumnya. Korban dikenal bekerja sebagai petugas distribusi barang di sebuah gudang besar di wilayah perbatasan Depok, sebuah detail yang langsung mengaitkan korban dengan pinta label pada potongan kertas kecil yang ditemukan di TKP. Di sisi lain, polisi mulai mencurigai bahwa tempat kerja korban dapat menjadi titik awal yang penting. Gudang tempat korban bekerja diketahui menyimpan bahan-bahan logistik dengan sistem keamanan sederhana, dan beberapa ruangan di dalamnya memiliki cat binding bertekstur kasar yang mudah mengelupas. Kemungkinan besar sumber partikel cat yang ditemukan di kuku korban. Untuk itu, tim penyidik melakukan inspeksi ke gudang dan menemukan beberapa hal mencurigakan. Pintu samping yang tidak terkunci, bekas gesekan di lantai yang menyerupai pola geseran pada tubuh korban, serta satu sudut ruangan dengan lantai tanah yang terlihat seperti pernah digali atau ditempeli benda berat. Temuan ini membuat pihak kepolisian segera memasang garis polisi dan melakukan pemeriksaan menyeluruh di gudang tersebut. Para pekerja yang bertugas pada malam kejadian pun diperiksa intensif. Beberapa mengaku tidak melihat korban pada hari terakhir ia masuk kerja, sementara lainnya mengaku sempat melihat korban berbicara dengan seseorang yang tidak dikenal di area parkir. Namun rekaman CCTV internal pada saat itu tidak berfungsi karena sistem sedang diperbaiki. Di tengah pemeriksaan gudang, polisi juga memeriksa daftar kendaraan karyawan dan tamu yang pernah masuk ke area tersebut.
Dari daftar itu muncul sebuah nama pemilik mobil gelap yang cocok dengan ciri kendaraan terekam CCTV. Pemilik kendaraan tersebut tidak hadir selama 2 hari terakhir dan keluarga mengaku tidak mengetahui keberadaannya. Polisi pun segera menetapkan orang tersebut sebagai saksi penting dan mulai melakukan pencarian. Sementara itu, masyarakat Depok semakin memperhatikan perkembangan kasus ini. Banyak warga mulai menghubungkan kejadian tersebut dengan kemungkinan konflik internal di lokasi kerja korban. Meski polisi tidak mengkonfirmasi hal ini, pola-pola yang muncul dari hasil penyelidikan membuat dugaan bahwa kejahatan ini berkaitan dengan aktivitas di gudang semakin menguat. Langkah selanjutnya adalah mencocokkan setiap detail. Tanah asing di TKP, tinta label pada kertas kecil, serpihan logam dari kendaraan, dan rekaman CCTV yang kini lebih jelas. Semua potongan itu semakin mendekatkan penyidik pada rangkaian peristiwa yang mungkin dialami korban sebelum akhirnya ditemukan dengan wajah tertutup lakban kuning. Pemeriksaan di gudang tempat korban bekerja memasuki tahap intensif ketika polisi mulai menelusuri seluruh ruangan satu persatu. Tim forensik menemukan sisa perekat berwarna kuning yang identik dengan lakban yang digunakan untuk menutup wajah korban. Sisa perekat tersebut menempel pada permukaan meja kayu yang berada di sudut ruangan kosong yang jarang dipakai. Selain itu, di lantai dekat meja tersebut ditemukan bekas sepatu yang pola tapaknya mirip dengan jejak sepatu di TKP. Semakin menguatkan dugaan bahwa sebagian kejadian terjadi di tempat ini. Tidak hanya itu, penyidik menemukan bercak samar berwarna kecoklatan pada sisi dinding. Ketika dites menggunakan cairan reagen, bercak itu memberi indikasi positif sebagai bekas darah. Meski belum dapat dipastikan apakah bercak tersebut milik korban, polisi segera mengambil sampel untuk pemeriksaan DNA. Pada saat yang sama, mereka juga menemukan sebuah tali berwarna gelap yang tampak seperti pernah digunakan dan kemudian dibuang begitu saja di balik tumpukan kardus. Tali tersebut memiliki bekas serat yang sama dengan tanda memar melingkar di tubuh korban. Seiring pemeriksaan berlangsung, beberapa pekerja gudang mulai memberikan keterangan penting. Seorang saksi mengaku melihat korban terakhir kali pada sore hari sebelum dilaporkan hilang, tepat saat korban tampak terburu-buru menerima telepon dan keluar menuju area parkir belakang. Saksi lain menyebut bahwa salah satu rekan kerja korban, yang kini tidak diketahui keberadaannya, pernah terlibat perselisihan kecil dengan korban mengenai distribusi barang yang dinilai tidak sesuai aturan. Meski tampak sepele, perbedaan kecil itu kini menjadi bagian dari rangkaian motif yang mungkin terkait dengan kasus ini. Di luar gudang, polisi mulai melakukan pelacakan terhadap pemilik kendaraan gelap yang dicurigai. Dari data yang dikumpulkan, diketahui bahwa pemilik kendaraan tersebut pernah bekerja sebagai sopir lepas untuk gudang yang sama. Ia berhenti bekerja sekitar beberapa bulan sebelum kejadian. Ketika polisi mengunjungi alamat yang terdaftar, rumah tersebut tampak kosong dan tetangga mengaku tidak melihat penghuni sejak 2 hari sebelumnya, tepat berdekatan dengan waktu korban dinyatakan hilang. Tim digital forensik kembali memberikan hasil analisis penting. Rekaman CCTV dari jalan raya besar menunjukkan mobil mencurigakan tersebut melewati titik yang sama beberapa kali dalam rentang waktu 40 menit pada malam kejadian. Pola ini menunjukkan bahwa pelaku mungkin sedang memastikan kondisi sekitar aman sebelum memindahkan tubuh korban ke lokasi tempat jasad ditemukan. Selain itu, pola kemiringan cahaya lampu depan pada mobil itu yang unik tampak konsisten across beberapa rekaman, menguatkan dugaan bahwa kendaraan tersebut adalah alat transportasi utama dalam kasus ini. Masyarakat kini mulai mengaitkan kasus ini dengan kemungkinan jaringan kecil di lingkungan tempat korban bekerja, terutama setelah muncul kabar bahwa beberapa barang di gudang sering hilang dalam jumlah kecil namun berulang.
Polisi belum mengkonfirmasi adanya kaitan dengan pencurian internal, namun beberapa penyidik mulai membentuk hipotesis bahwa korban mungkin mengetahui sesuatu yang membuatnya menjadi target. Dengan bukti fisik semakin mengarah pada gudang sebagai lokasi awal kejadian, fokus penyelidikan kini bergerak pada mencari pelaku utama dan memastikan apakah motif kejahatan ini terkait konflik pribadi, aktivitas ilegal di gudang, atau alasan lain yang lebih kompleks. Sore hari berikutnya, polisi kembali mendatangi gudang dengan membawa anjing pelacak untuk menguatkan temuan sebelumnya. Anjing tersebut dengan cepat bereaksi di area sudut ruangan yang sebelumnya ditemukan bercak darah, menunjukkan bahwa lokasi itu kemungkinan besar menjadi tempat terjadinya kontak fisik antara korban dan pelaku. Ketika menyisir bagian belakang gudang, anjing pelacak berhenti di depan pintu besi yang tampak jarang digunakan. Setelah dibuka, polisi menemukan sebuah ruangan penyimpanan kecil dengan pencahayaan minim, berisi beberapa barang tak terpakai dan sejumlah bekas tumpukan karung. Ruangan gelap itu ternyata menyimpan petunjuk penting. Pada lantai semen ditemukan pola geser yang identik dengan garis samar pada punggung korban, memberikan indikasi kuat bahwa korban sempat berada di ruangan tersebut. Selain itu, ada noda serbuk kecil berwarna keabu-abuan yang ketika diperiksa awal memiliki kesamaan dengan partikel logam yang ditemukan di kuku korban. Penyidik kini yakin bahwa sebagian kronologi tindakan kejahatan terjadi di dalam gudang sebelum tubuh dipindahkan ke lokasi penemuan. Sementara itu, pergerakan pemilik mobil gelap yang dicurigai mulai terungkap. Polisi menemukan rekaman CCTV dari SPBU yang menunjukkan kendaraan tersebut mengisi bahan bakar beberapa jam sebelum waktu kejadian. Dalam rekaman, pengemudi tampak berusaha menghindari kamera, memakai masker dan topi untuk menutupi wajahnya. Meskipun identitasnya belum terlihat jelas, ciri kendaraan dan pola gerak semakin mengarah pada orang yang sama yang kini sedang diburu polisi. Di sisi lain, seorang saksi baru muncul. Seorang penjaga malam dari gudang lain di kawasan yang sama mengaku melihat seseorang masuk ke area parkir gudang tempat korban bekerja pada waktu yang hampir bersamaan dengan hilangnya korban. Ia mengingat bahwa orang tersebut tampak tergesa-gesa dan beberapa kali menoleh ke belakang, seolah memastikan tidak ada yang melihat. Kesaksian ini kini menjadi bagian penting dalam rangkaian waktu yang sedang disusun penyidik. Dari pihak keluarga korban, muncul informasi tambahan. Korban rupanya sempat menyampaikan keluhan tentang adanya ketidakwajaran dalam transaksi barang dan dokumen pengiriman di gudang. Ia pernah berkata pada keluarganya bahwa ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut. Pernyataan ini membuat polisi semakin yakin bahwa korban mungkin mengetahui aktivitas ilegal yang sedang berlangsung dan menjadi ancaman bagi pihak tertentu. Sementara itu, masyarakat Depok terus memantau kasus ini secara intens. Berita mengenai keterkaitan gudang dengan aktivitas mencurigakan membuat banyak warga mulai menyadari bahwa lokasi tersebut selama ini jarang diawasi ketat, meski berada tidak jauh dari permukiman. Hal ini mendorong pemerintah setempat mempertimbangkan peningkatan keamanan dan pemasangan CCTV tambahan di area industri informal. Berdasarkan seluruh temuan terbaru, penyidik kini yakin bahwa ada lebih dari satu orang yang terlibat dalam proses pemindahan tubuh korban. Pola jejak, berat tubuh korban, serta tanda-tanda perpindahan di lantai ruangan gudang menunjukkan adanya kerjasama dalam proses tersebut. Polisi kini tengah menyusun skenario kronologi lengkap untuk memastikan siapa saja yang berada di lokasi pada waktu kejadian, serta bagaimana pergerakan korban sebelum akhirnya berakhir tragis. Dengan semakin jelasnya gambaran awal tentang kejadian di gudang dan pergerakan kendaraan pelaku, polisi bersiap memasuki fase penting dalam pengungkapan identitas pelaku dan motif sebenarnya di balik tindakan keji ini. Malam harinya, penyidik memperluas pencarian ke area luar gudang setelah menemukan pola keterlibatan lebih dari satu pelaku. Jalur akses samping yang sebelumnya tampak biasa, kini diperiksa lebih detail. Dari sana,
polisi menemukan bekas roda kendaraan berukuran lebih kecil, berbeda dari roda mobil gelap yang selama ini dicurigai. Jejak roda kecil itu mengarah ke sebuah jalan tanah yang terhubung ke wilayah ruko-ruko sepi yang sudah lama tidak terpakai. Hal ini menimbulkan dugaan kuat bahwa pelaku mungkin menggunakan lebih dari satu kendaraan selama proses pemindahan tubuh korban atau memindahkan tubuh korban lewat alat bantu seperti troli industri yang umum digunakan dalam gudang. Di tengah pemeriksaan ini, tim digital forensik kembali menemukan rekaman CCTV penting. Dari sebuah kamera tua di salah satu ruko, terlihat siluet dua orang mendorong sebuah objek besar yang bentuknya tertutup bayangan. Rekaman itu sangat gelap dan buram, tetapi waktu rekamannya selaras dengan rentan waktu ketika korban diperkirakan hilang. Salah satu sosok dalam rekaman itu tampak mengenakan jaket gelap dengan emblem kecil di lengan, sementara yang lain terlihat membawa sesuatu yang menyerupai gulungan. Dugaan kuat adalah lakban kuning yang juga ditemukan di TKP. Tak lama setelah rekaman ini dianalisis, polisi menemukan bekas gesekan panjang di dinding lorong belakang gudang yang terhubung ke area ruko. Gesekan itu sejajar dengan tinggi pinggang manusia, dan di beberapa titik terdapat serpihan cat yang cocok dengan lapisan cat di punggung korban. Temuan ini semakin menguatkan dugaan bahwa korban dipindahkan secara paksa melalui lorong tersebut sebelum dimasukkan ke kendaraan untuk dibawa ke lokasi pembuangan. Di sisi lain, keresahan masyarakat semakin berubah menjadi amarah setelah rumor berkembang bahwa gudang tempat korban bekerja telah lama dicurigai menyimpan aktivitas ilegal. Beberapa warga melaporkan bahwa pernah melihat truk tidak dikenal datang pada jam-jam tidak wajar, tetapi tidak ada yang berani melapor sebelumnya. Pemerintah setempat turun tangan dan meminta klarifikasi pada pengelola gudang, sementara polisi memastikan bahwa fokus utama tetap pada pengungkapan pelaku pembunuhan. Sementara pemeriksaan terus berjalan, polisi akhirnya menemukan sesuatu di antara tumpukan karung lama di dalam gudang. Sebuah ponsel yang rusak berat diduga milik korban. Ponsel itu tampak sengaja dihancurkan, namun sebagian komponennya masih dapat diselamatkan untuk dianalisis. Tim forensik digital kini berupaya memulihkan data terakhir yang mungkin disimpan di dalamnya, pesan, panggilan masuk, atau lokasi terakhir sebelum ponsel dimatikan. Ketika malam semakin larut, penyidik mulai menyimpulkan pola kecenderungan pelaku, pergerakan rapi, memanfaatkan area gelap dan lokasi industri yang sepi, serta langkah-langkah jelas untuk menghilangkan jejak. Semua ini mengarah pada satu kesan, pelaku kemungkinan bukan amatir. Ada pemahaman tentang ruang, waktu, dan celah keamanan, seolah mereka familiar dengan area tersebut dan tahu titik buta di sekitar gudang. Kumpulan potongan bukti yang sebelumnya terpisah kini mulai membentuk gambaran yang lebih utuh, bahwa kematian korban adalah rangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dengan melibatkan lebih dari satu pelaku, perjalanan melalui beberapa lokasi, serta penggunaan alat dan kendaraan yang berbeda. Menjelang subuh, penyidik mulai menggabungkan seluruh temuan yang selama ini terkumpul. Pola perpindahan korban dari gudang ke lorong ruko, kemudian ke lokasi terbuka di Depok, menunjukkan perencanaan yang matang. Namun satu hal masih belum jelas, apa motif sebenarnya di balik tindakan keji ini? Untuk menjawab itu, polisi menelusuri riwayat pekerjaan korban, termasuk catatan pengiriman barang dan rutinitas korban selama bekerja di gudang. Dari penelusuran dokumen intern gudang, ditemukan beberapa kejanggalan yang mulai mengerucutkan kemungkinan motif. Ada sejumlah catatan distribusi yang tidak sesuai dengan daftar barang masuk, serta laporan transaksi yang hilang dalam rentang waktu tertentu.
Lebih mencurigakan lagi, sebagian dokumen tersebut ditangani oleh korban dan satu pegawai lain yang kini tidak diketahui keberadaannya. Orang yang sama yang menghilang bersamaan dengan pemilik mobil gelap yang dicurigai. Sementara itu, polisi berhasil memulihkan sebagian data dari ponsel korban. Meski banyak file rusak, satu pesan singkat berhasil dipulihkan. Sebuah notifikasi tidak lengkap yang berisi kalimat, "Kalau kau terus ikut campur, akibatnya," yang langsung terputus. Pesan ini masuk beberapa jam sebelum korban menghilang. Meski pengirimnya belum pasti, detail ini menciptakan gambaran jelas bahwa korban memang berada dalam tekanan atau ancaman. Pencarian terhadap saksi-saksi tambahan akhirnya membuahkan hasil. Seorang warga di sekitar ruko mengaku melihat dua pria berjalan tergesa pada malam kejadian. Yang menarik, salah satu dari mereka membawa benda besar memanjang yang dibungkus kain gelap. Kesaksian ini sejalan dengan dugaan bahwa korban mungkin dipindahkan menggunakan troli atau alat bantu lain sebelum dimasukkan ke kendaraan. Warga tersebut juga mengingat bahwa salah satu pria memakai jaket gelap dengan emblem kecil di lengan, detail yang muncul pula dalam rekaman CCTV buram yang sebelumnya dianalisis. Polisi kemudian memeriksa gudang tempat korban bekerja secara lebih agresif. Dalam sebuah loker yang sudah tidak digunakan, ditemukan sebuah gulungan lakban kuning, identik dengan yang melilit wajah korban. Gulungan itu sudah terpakai sebagian besar, dan pada bagian pinggirnya terdapat sidik jari samar yang kini tengah dianalisis. Jika sidik jari ini cocok dengan salah satu orang yang dicurigai, maka polisi akan memiliki bukti penghubung langsung antara pelaku, gudang, dan korban. Sementara itu, penyidik menemukan fakta bahwa pemilik kendaraan gelap yang dicurigai pernah terlibat konflik internal ketika ia masih bekerja sebagai supir gudang. Ia berhenti mendadak setelah diduga memindahkan barang tanpa izin dan hampir tertangkap. Informasi ini kembali mengaitkan kasus ini dengan dugaan aktivitas ilegal yang selama ini diselimuti. Terdapat kemungkinan kuat bahwa korban mengetahui atau menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat, hal yang mungkin membuatnya menjadi target. Atmosfer di Depok semakin penuh ketegangan. Warga mulai bertanya-tanya, apakah kasus ini hanya soal konflik pekerjaan atau ada jaringan lebih besar yang terlibat? Namun polisi memilih tetap fokus pada bukti fisik yang terus mengarah pada lingkaran kecil pelaku yang mengenal gudang dan aktivitas di dalamnya. Dengan semakin dekatnya pengungkapan identitas pelaku, penyidik kini hanya menunggu hasil dua hal krusial: analisis sidik jari pada gulungan lakban kuning dan pemetaan lengkap rute kendaraan pelaku pada malam kejadian. Dua potongan informasi tersebut diyakini akan menjadi kunci untuk membuka tabir kasus ini sepenuhnya. Beberapa jam setelah matahari terbit, dua hasil krusial yang ditunggu akhirnya keluar bersamaan, dan keduanya langsung mengubah arah penyelidikan menjadi lebih tegas dan terfokus. Pertama, hasil analisis sidik jari pada gulungan lakban kuning menunjukkan kecocokan kuat dengan satu nama, mantan sopir gudang yang sebelumnya telah hilang kontak dan menjadi perhatian sejak munculnya rekaman CCTV. Kecocokan sidik jari ini menjadi bukti fisik paling penting yang menghubungkannya langsung dengan jasad korban. Kedua, pemetaan rute kendaraan berdasarkan rekaman CCTV dari berbagai titik akhirnya selesai. Dari rangkaian video yang diolah, terlihat jelas pola pergerakan mobil gelap tersebut. Kendaraan memasuki kompleks industri tempat gudang berada sekitar pukul 00.50 menit. Kemudian keluar ke arah ruko kosong pada pukul 01.10 menit, dan kembali lagi melewati jalur yang sama beberapa menit kemudian. Setelah itu,
mobil mengambil jalan kecil menuju kawasan pemukiman dekat TKP dan berhenti di titik yang sama dengan temuan jejak roda dan tanah asing. Kronologi ini secara tidak langsung mengkonfirmasi dugaan bahwa sopir tersebut berperan aktif dalam pemindahan tubuh korban. Dengan dua bukti besar ini, polisi semakin yakin bahwa pembunuhan ini bukan tindakan spontan, melainkan bagian dari rangkaian aktivitas yang direncanakan dengan tenang. Namun penyidik tidak berhenti sampai di situ. Mereka juga membandingkan sidik jari lain yang ditemukan di beberapa barang di gudang. Hasilnya mengejutkan. Terdapat sidik jari kedua yang selama ini belum teridentifikasi. Setelah dicocokkan dengan data karyawan lama, sidik jari tersebut cocok dengan rekan kerja korban yang sebelumnya diketahui bertengkar dengannya dan juga menghilang pada hari kejadian. Artinya, dua orang ini kemungkinan bekerja sama dalam menjalankan aktivitas ilegal di gudang, dan korban menjadi ancaman ketika ia mengetahui atau mencoba melaporkan sesuatu. Bersamaan dengan pengungkapan ini, upaya pencarian dua tersangka semakin diperluas. Polisi menemukan sebuah kontrakan di pinggiran Bogor yang diduga menjadi tempat berkumpul mereka. Ketika aparat mendatangi lokasi tersebut, tempat itu sudah dalam keadaan kosong, namun ditemukan sejumlah barang yang mengarah pada aktivitas pelaku. Lakban kuning bekas pakai, pakaian kerja gudang, dan tas berisi catatan distribusi barang yang diduga dicuri dari perusahaan. Temuan ini menguatkan dugaan bahwa tersangka sempat menyembunyikan bukti sebelum melarikan diri. Sementara itu, hasil pemeriksaan DNA terhadap bercak darah di dinding gudang juga telah keluar dan menunjukkan kecocokan dengan korban. Hal ini membuat dugaan kronologi semakin jelas. Korban disergap di dalam gudang, diikat dengan tali yang ditemukan. Mulut dan wajahnya dilakban dengan gulungan lakban yang sidik jarinya kini sudah teridentifikasi, kemudian dipindahkan ke ruangan kecil tempat terjadi kontak fisik. Dari sana, tubuh korban dipindahkan ke lorong ruko menggunakan alat seperti troli, sebelum akhirnya dimasukkan ke kendaraan dan dibawa menuju lokasi pembuangan. Masyarakat Depok menerima kabar ini dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi lega, karena penyidik semakin mendekati titik terang, namun di sisi lain masih diliputi rasa takut karena pelaku belum berhasil ditangkap. Pemerintah kota juga ikut turun tangan memberikan dukungan keamanan tambahan di sekitar gudang dan permukiman warga. Menjelang malam, pihak kepolisian secara resmi mengumumkan bahwa dua tersangka kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Penyelidikan masih berlangsung, dan meski pelaku belum tertangkap, bukti-bukti yang terkumpul telah membentuk potongan akhir dari gambaran besar kasus yang mengguncangkan Depok ini. Kasus penemuan jasad dengan wajah tertutup lakban kuning di Depok kini memasuki babak baru setelah polisi mengidentifikasi dua tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian kejahatan terencana di sebuah gudang industri. Meski pelaku masih dalam pengejaran, rangkaian bukti yang terkumpul mengungkap pola perpindahan korban yang sistematis dan memunculkan dugaan adanya aktivitas ilegal yang menjadi pemicu utama tragedi ini. Polisi memastikan penyelidikan terus diperluas hingga para pelaku berhasil ditangkap. Tetaplah waspada dan ikuti perkembangan selanjutnya di kanal ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru. Sampai jumpa di berita terbaru berikutnya.